Kisah si kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan yang damai, pepohonan menjulang tinggi dengan dedaunan hijau yang bergoyang lembut diterpa angin sepoi-sepoi. Cahaya matahari menyelinap di antara celah-celah ranting, menciptakan pola indah di atas tanah yang berlapis rerumputan lembut. Burung-burung kecil bernyanyi riang, sementara sungai kecil mengalir tenang, membelai bebatuan halus di sepanjang tepinya. Di hutan ini, berbagai hewan hidup berdampingan dengan damai, menikmati ketenangan alam yang melingkupi mereka. Di antara penghuni hutan, hiduplah seekor kelinci bernama Lilo dan kura-kura bernama Taro. Lilo adalah kelinci yang penuh energi, selalu berlari ke sana kemari, melompati akar-akar pohon dan semak-semak dengan lincahnya. Ia dikenal sebagai pelari tercepat di hutan, dan ia bangga akan hal itu. Dengan telinga panjang yang selalu tegak dan ekor mungil yang bergetar ketika ia bersemangat, Lilo tak pernah bisa diam terlalu lama. Sementara itu, Taro adalah kebalikannya. Kura-kura ini selalu bergerak perlahan, menikmati setiap langkah yang ia ambil. Ia tidak terburu-buru dalam melakukan apapun, tetapi setiap tindakannya penuh perhitungan dan kesabaran. Dengan tempurungnya yang kokoh dan wajahnya yang selalu terlihat tenang, Taro adalah sosok yang dihormati di hutan karena kebijaksanaannya. Meski memiliki sifat yang bertolak belakang, Lilo dan Taro sering terlihat bersama. Mereka menikmati kebersamaan dengan cara mereka sendiri. Lilo yang suka berbicara cepat tentang petualangan dan impiannya, sementara Taro mendengarkan dengan senyum kecil, sesekali memberi tanggapan yang bijak. Para hewan lain di hutan sering bertanya-tanya, bagaimana mungkin dua makhluk yang begitu berbeda bisa bersahabat? Tetapi persahabatan mereka tetap erat. Namun, meski mereka akrab, ada satu hal yang selalu menjadi bahan pembicaraan di antara mereka. Kecepatan. Lilo sering menggoda Taro tentang betapa lambatnya ia bergerak. Baginya, dunia adalah tempat yang harus dijelajahi dengan cepat. Seolah-olah ada begitu banyak hal menarik yang tidak boleh dilewatkan. Sebaliknya, Taro selalu percaya bahwa keindahan dunia bisa dinikmati dengan tenang, bahwa perjalanan lebih penting daripada tujuan itu sendiri. Suatu hari, ketika angin berhembus lebih lembut dari biasanya dan cahaya matahari terasa hangat di kulit, Lilo kembali membanggakan kecepatannya kepada para hewan lain. Ia menceritakan bagaimana ia bisa berlari mengelilingi hutan dalam sekejap, bagaimana ia mampu melompat tinggi, melewati sungai kecil tanpa sedikit pun menyentuh air. Para hewan mendengarkan dengan berbagai ekspresi, ada yang kagum, ada yang tersenyum, dan ada pula yang hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Di antara mereka, Taro hanya mengamati dalam diam. Ia tidak pernah merasa perlu membanggakan dirinya sendiri, tetapi dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah benar kecepatan adalah segalanya dalam hidup? Dalam diamnya, ia menunggu waktu yang tepat untuk memberi pelajaran berharga kepada sahabatnya, Lilo, tentang sesuatu yang lebih dari sekadar berlari cepat. Keesokan harinya, hutan kembali sibuk dengan aktivitas penghuninya. Burung-burung beterbangan mencari makanan. Monyet-monyet bermain di dahan pohon, dan sungai kecil terus mengalir dengan gemericik lembut. Di tengah suasana yang damai itu, Lilo kembali menunjukkan kebanggaannya sebagai pelari tercepat di hutan. Ia berlari ke sana kemari, melompat dari satu batu ke batu lain, dan menunjukkan betapa mudahnya ia melewati rintangan. Beberapa hewan yang melihatnya terkagum-kagum, sementara yang lain hanya menggelengkan kepala. Lilo merasa bangga dan percaya diri. Baginya, tidak ada satupun hewan di hutan yang bisa menyaingi kecepatannya. Ia bahkan mulai membayangkan dirinya sebagai pahlawan yang paling hebat di antara teman-temannya. Namun, di sudut hutan,
Taro tetap berjalan dengan langkahnya yang pelan tapi mantap. Ia tidak tergesa-gesa, tidak terpengaruh oleh tingkah Lilo, dan hanya menikmati perjalanan kecilnya di bawah naungan pohon rindang. Ketika Lilo kembali berkumpul dengan teman-temannya, ia mulai berbicara dengan lebih lantang, membual tentang kecepatannya. Ia bahkan menantang siapapun yang berani berlomba dengannya. Namun, tak satu pun hewan yang merasa tertarik untuk menanggapi tantangan itu. Mereka semua tahu bahwa Lilo adalah pelari tercepat dan tidak ada gunanya mencoba menandinginya. Saat itulah Taro, dengan suaranya yang tenang, akhirnya berbicara. Ia menyampaikan bahwa kecepatan memang hebat, tetapi ketekunan juga memiliki keistimewaannya sendiri. Kata-kata itu membuat beberapa hewan lainnya berpikir. Mereka mulai penasaran, apakah benar ketekunan bisa mengalahkan kecepatan? Dengan spontan, beberapa hewan lain mengusulkan sebuah perlombaan antara Lilo dan Taro. Lilo tertawa mendengar ide itu. Baginya, hal itu terdengar seperti permainan yang mudah dimenangkan. Bagaimana mungkin seekor kura-kura yang begitu lambat bisa menyaingi kelinci sepertinya? Namun, Taro menerima tantangan itu dengan tenang. Ia tidak berusaha membantah atau menolak. Ia hanya mengangguk pelan, seolah sudah siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Para hewan lain bersemangat menyambut perlombaan ini. Mereka segera mulai berdiskusi tentang jalur lintasan yang akan digunakan. Beberapa monyet memanjat pohon tertinggi untuk melihat jalur terbaik. Sementara burung pipit terbang mengitari daerah sekitar untuk memastikan perlombaan berjalan dengan lancar. Perlombaan akan dimulai esok pagi saat matahari pertama kali menyinari hutan. Saat hari mulai beranjak senja, Lilo masih sibuk dengan pikirannya tentang kemenangan yang akan ia raih. Ia membayangkan betapa bangganya ia nanti berdiri di atas batu besar, menerima sorak-sorai dari seluruh penghuni hutan. Sementara itu, Taro hanya tersenyum kecil sebelum akhirnya kembali ke tempatnya yang tenang di tepi sungai. Ia tahu bahwa perlombaan ini bukan sekadar tentang siapa yang lebih cepat, tetapi tentang sesuatu yang lebih berharga dari itu. Berita tentang perlombaan antara Lilo si kelinci dan Taro si kura-kura segera menyebar ke seluruh penjuru hutan. Para hewan membicarakannya dengan penuh semangat, membayangkan bagaimana perlombaan itu akan berlangsung. Beberapa dari mereka yakin bahwa Lilo akan menang dengan mudah, sementara yang lain penasaran bagaimana Taro akan menghadapi tantangan ini. Hari-hari menjelang perlombaan, hutan menjadi lebih ramai dari biasanya. Para hewan bekerja sama menyiapkan jalur perlombaan. Rusa dan Kijang membantu merapikan jalan setapak di antara pepohonan. Gajah menggunakan belalainya untuk membersihkan ranting-ranting yang menghalangi. Dan burung-burung berkicau riang menandai titik-titik penting di sepanjang rute lomba. Lintasan perlombaan dimulai dari sebuah lapangan hijau di tengah hutan, melewati padang rumput yang luas, masuk ke dalam hutan kecil yang teduh, lalu menyusuri tepian sungai yang berkelok, dan berakhir di atas sebuah bukit kecil yang menawarkan pemandangan indah ke seluruh hutan. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, membawa aroma segar dari bunga-bunga liar yang bermekaran di sekitar jalur lomba. Sementara para hewan sibuk dengan persiapan, Lilo tampak begitu santai. Ia tidak merasa perlu berlatih, karena baginya berlari adalah hal yang sudah ia kuasai dengan sempurna. Kadang-kadang ia bahkan melompat-lompat riang di sekitar hutan, mengejek teman-temannya yang terlalu serius memikirkan perlombaan. Sebaliknya, Taro tetap menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia tidak terburu-buru, tidak cemas, dan tidak terpengaruh oleh sorakan hewan-hewan lain yang ragu akan kemampuannya. Meski lambat, setiap pagi ia bangun lebih awal,
dan berjalan menyusuri jalur perlombaan, mengenali setiap jalan setapak, merasakan tanah di bawah kakinya, dan menikmati suara gemericik air sungai yang menenangkan. Beberapa teman Taro mendukungnya dengan tulus. Burung pipit sering terbang rendah di dekatnya, menyemangati dengan suaranya yang ceria. Landak Dodo juga sering berjalan di sampingnya. Meskipun tubuhnya kecil dan berbulu duri, ia percaya bahwa Taro bisa mencapai garis akhir dengan tekadnya sendiri. "Kamu mungkin tidak secepat Lilo," pikir Dodo dalam hati. "Tapi aku tahu kamu tidak akan berhenti begitu saja." Malam sebelum perlombaan tiba, hutan mulai sunyi. Hanya suara angin yang berdesir di antara dedaunan. Lilo tidur dengan nyenyak, bermimpi tentang kemenangannya. Sementara itu, di tempat lain, Taro duduk di bawah pohon tua, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit malam. Ia tidak menginginkan kemenangan untuk membuktikan apapun kepada siapapun baginya. Perlombaan ini adalah perjalanan untuk belajar dan berusaha dengan sepenuh hati. Ketika embun pagi mulai turun dan cahaya matahari pertama menyentuh dedaunan, hari perlombaan pun tiba. Para hewan berkumpul dengan penuh antusias, siap menyaksikan perlombaan yang akan segera dimulai. Pagi itu, sinar matahari hangat menyinari hutan, menciptakan bayangan lembut di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Udara segar berhembus pelan, membawa aroma embun dan bunga liar yang baru merekah. Para hewan sudah berkumpul di titik awal perlombaan, berdiri melingkar di sekitar jalur dengan penuh semangat. Di tengah kerumunan, Lilo si kelinci berdiri dengan percaya diri. Tubuhnya sedikit menekuk ke depan, telinganya tegak, dan ekornya yang mungil bergerak ke kanan dan ke kiri. Ia tahu bahwa perlombaan ini hanya formalitas. Ia sudah yakin akan menang sejak awal. Di sisi lain, Taro si kura-kura berdiri dengan tenang. Cangkangnya terlihat kokoh dan bersih, seolah ia sudah siap menghadapi perjalanan panjang. Ia tidak khawatir dengan apa yang akan terjadi. Baginya, yang terpenting bukanlah siapa yang menang atau kalah, melainkan bagaimana ia menyelesaikan perlombaan dengan langkahnya sendiri. Burung pipit yang ditunjuk sebagai wasit terbang ke atas, mengibaskan sayapnya dengan lembut, lalu berkicau nyaring sebagai tanda perlombaan dimulai. Lilo langsung melesat seperti angin. Dalam sekejap, ia sudah berada jauh di depan, meninggalkan Taro yang baru saja mulai melangkah perlahan. Para hewan bersorak, beberapa bahkan melompat kegirangan melihat betapa cepatnya Lilo berlari. Tapi Taro tetap berjalan dengan ritmenya sendiri. Satu langkah, lalu satu langkah lagi. Ia tidak terburu-buru, tidak melihat ke arah Lilo, dan tidak peduli dengan sorakan di sekelilingnya. Sementara itu, Lilo terus berlari melewati padang rumput yang luas. Ia melompati batu-batu kecil, menghindari dahan yang jatuh, dan berlari melewati kelinci-kelinci kecil yang mengaguminya. Setelah beberapa waktu, ia mulai merasa lelah. Ia menoleh ke belakang. Taro masih jauh, bahkan tidak terlihat dari tempatnya berdiri. Lilo tersenyum puas. Aku punya banyak waktu, pikirnya. Di depan, ia melihat sebuah pohon rindang dengan rerumputan empuk di bawahnya. Angin sepoi-sepoi berhembus, membuat dedaunan bergoyang lembut seperti irama pengantar tidur. Burung-burung kecil bertengger di ranting, berkicau pelan, seolah membisikkan lagu Nina Bobo. Melihat itu, Lilo tergoda untuk beristirahat sejenak. Kalau aku tidur sebentar, aku masih bisa menang, gumamnya dalam hati. Ia merebahkan tubuhnya di atas rerumputan, menutup mata, dan membiarkan tubuhnya rileks. Hembusan angin yang sejuk, suara gemericik air sungai di kejauhan, dan kicauan burung yang lembut membuatnya semakin nyaman. Kelopak matanya semakin berat. Dan akhirnya,
ia tertidur. Di kejauhan, Taro terus berjalan. Ia tidak peduli bahwa Lilo sudah jauh di depan. Ia hanya fokus pada langkahnya sendiri, bergerak maju sedikit demi sedikit. Ketika melewati padang rumput, ia merasakan embusan angin di wajahnya, mencium aroma bunga liar yang segar, dan mendengar suara air sungai yang mengalir pelan. Saat ia sampai di bawah pohon rindang, ia melihat Lilo yang masih tertidur dengan nyenyak. Namun, Taro tidak berhenti. Ia tetap melangkah, melewati kelinci yang tertidur tanpa suara, dan terus bergerak menuju garis finish. Di hutan yang tenang itu, satu pelajaran mulai terukir, bahwa terkadang bukan yang tercepat yang menang, melainkan yang tidak pernah berhenti melangkah. Sinar matahari mulai condong ke barat, mewarnai langit dengan semburat jingga yang lembut. Cahaya keemasan menyusup di antara dedaunan, menciptakan bayangan panjang di tanah. Angin sepoi-sepoi masih berhembus pelan, mengayunkan rumput dan daun-daun yang berguguran. Di bawah pohon rindang, Lilo masih tertidur nyenyak. Napasnya teratur, telinganya sesekali bergerak, dan tubuhnya meringkuk nyaman di atas rerumputan yang empuk. Dalam tidurnya, ia bermimpi tentang sorakan kemenangan, tentang dirinya melompat-lompat kegirangan di garis akhir, dielu-elukan oleh para hewan hutan. Namun, seiring berjalannya waktu, suasana di hutan mulai berubah. Sorakan yang ada dalam mimpinya perlahan-lahan memudar, tergantikan oleh suara gemerisik dedaunan dan cicitan burung di kejauhan. Lilo menggerakkan telinganya, lalu matanya perlahan terbuka. Ia menguap lebar, meregangkan tubuhnya, lalu melihat ke sekeliling. Matahari sudah mulai rendah, dan bayangan pepohonan semakin panjang. Angin yang bertiup membawa suara burung-burung yang mulai kembali ke sarangnya. Tiba-tiba, ia tersentak. Perlombaan! Dengan panik, Lilo melompat berdiri. Ia menoleh ke belakang, berharap melihat Taro masih jauh di belakangnya. Namun, jalan setapak itu kosong, tak ada tanda-tanda kura-kura itu. Jantung Lilo berdegup kencang. Ia segera melesat secepat mungkin. Kakinya berlari menembus padang rumput, melewati pepohonan, dan melompati batu-batu kecil di sepanjang jalur. Napasnya memburu, dan tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya. Saat ia semakin dekat ke garis akhir, ia melihat sekumpulan hewan yang berkumpul, bersorak, dan bertepuk tangan. Dan di sana, berdiri dengan tenang di garis akhir, adalah Taro. Lilo menghentikan langkahnya, matanya membelalak. Sulit percaya dengan apa yang ia lihat. Taro kura-kura yang lambat itu telah menyelesaikan perlombaan sebelum dirinya. Para hewan bersorak dengan gembira, bukan hanya karena Taro telah menang, tetapi karena mereka melihat sesuatu yang lebih berharga dari sekadar kemenangan. Lilo melangkah pelan mendekati garis akhir. Jantungnya masih berdetak cepat. Tetapi kali ini bukan karena berlari, melainkan karena perasaan yang baru ia sadari. Ia tidak marah, tidak kecewa, tidak ingin mencari alasan. Ia hanya terdiam, lalu menundukkan kepala, mengingat bagaimana ia telah begitu sombong dan meremehkan perlombaan ini. Ia mengingat bagaimana ia tertidur dengan penuh keyakinan bahwa dirinya pasti menang. Namun, justru kura-kura yang tetap berjalan maju tanpa berhenti yang mencapai garis akhir terlebih dahulu. Taro tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Lilo dengan senyum hangat, seolah ingin mengatakan bahwa semua ini bukanlah tentang siapa yang lebih cepat atau lebih lambat. Lilo menarik napas dalam-dalam. Perlahan, ia tersenyum. Meskipun ada sedikit rasa malu di hatinya. Tapi di dalam senyum itu, ada sesuatu yang baru, sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang arti dari kesabaran dan kerja keras. Di bawah langit senja yang mulai meredup, Lilo belajar sesuatu
yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Langit senja perlahan berubah menjadi ungu keemasan. Cahaya matahari yang tadinya bersinar hangat, kini mulai meredup, digantikan oleh bayangan lembut yang melapisi seluruh hutan. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma tanah yang mulai lembab dan suara gemerisik dedaunan yang berguguran. Di garis akhir, para hewan masih berkumpul. Beberapa di antara mereka tersenyum bangga, yang lain berbisik-bisik, membicarakan perlombaan yang baru saja terjadi. Taro berdiri di tengah lingkaran itu, tetap dengan sikap tenangnya. Ia tidak melonjak kegirangan, tidak membanggakan dirinya. Ia hanya tersenyum, menerima tepukan lembut dari landak dodo dan cuitan semangat dari burung pipit. Lilo berjalan mendekat, kali ini dengan langkah yang lebih tenang. Ia masih merasa sedikit malu, tetapi juga merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Setelah terdiam sejenak, Lilo menghela napas panjang, lalu menatap Taro dengan penuh ketulusan. "Taro," katanya pelan, "selamat." Para hewan yang tadinya berisik langsung terdiam. Semua menoleh ke arah Lilo, penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi yang keluar dari bibir Lilo bukanlah rasa kesal atau penyesalan, melainkan senyuman yang tulus. "Kau benar," lanjut Lilo, suaranya lembut. "Kecepatan bukanlah segalanya. Aku dulu selalu berpikir bahwa yang tercepat pasti akan menang. Tapi ternyata yang tidak pernah berhenti berjalanlah yang akan mencapai tujuan." Taro tersenyum. Ia tidak perlu berkata banyak, karena ia tahu Lilo sudah memahami semuanya sendiri. Para hewan yang menyaksikan momen itu merasa hangat di dalam hati mereka. Ini bukan sekadar perlombaan biasa. Ini adalah kisah tentang belajar dan tumbuh bersama. Lilo melangkah lebih dekat. Lalu dengan spontan, ia menepuk cangkang Taro dengan ringan. "Mulai sekarang," katanya dengan semangat, "aku ingin belajar darimu. Mungkin aku bisa mengajarimu cara berlari lebih cepat. Dan kau bisa mengajariku cara tetap tenang dan sabar." Taro mengangguk, dan untuk pertama kalinya, ia tertawa kecil. Sejak hari itu, persahabatan mereka semakin erat. Lilo tetap menjadi kelinci yang lincah dan ceria, tetapi kini ia lebih sabar dan tidak lagi meremehkan hal-hal kecil. Taro tetap berjalan dengan tenang seperti biasa, tetapi kini ia punya seorang sahabat yang selalu siap menyemangatinya. Hutan kembali sunyi saat malam tiba. Bintang-bintang mulai bermunculan, berkelip lembut di langit gelap. Di antara pepohonan, suara angin berhembus pelan, membawa ketenangan yang menyelimuti seluruh hutan. Dan di suatu tempat, di bawah langit yang penuh bintang, dua sahabat seekor kelinci dan seekor kura-kura duduk berdampingan, menikmati malam yang damai sambil mengingat perjalanan yang telah mereka lalui bersama. Mereka tahu bahwa dalam kehidupan bukan hanya tentang siapa yang tercepat atau siapa yang paling kuat. Yang terpenting adalah terus melangkah, belajar dari kesalahan, dan berjalan bersama dengan sahabat-sahabat yang berharga. Tamat. Dan begitulah akhir dari kisah si kelinci dan kura-kura. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kesabaran dan kerja keras selalu membuahkan hasil. Dan yang terpenting, persahabatan sejati akan selalu tumbuh dari hati yang tulus. Sekian cerita dari dunia dongeng. Semoga kisah ini bisa menjadi pengantar tidur yang menenangkan dan memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa subscribe Dunia Dongeng, lalu like video ini, dan tinggalkan komentar sebagai apresiasi untuk cerita hari ini. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Dadah!